Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Rahmawati dengan NPM terakhir 072 dari program studi akuntansi kelas A2 Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan rencana penelitian saya tentang pengaruh inovasi, kepemilikan asing, dan pengungkapan ESG terhadap nilai perusahaan. Kenapa pemaparan ini dilakukan? Yaitu untuk mengetahui seberapa penting penelitian ini untuk dilakukan ke depannya. Adapun fenomena yang melatar belakangi penelitian ini yaitu fluktuasi nilai perusahaan yang terdaftar di BEI. Selain itu, fluktuasi ini tuh dibarengi dengan peningkatan pada kepemilikan asing dari 31% di tahun 2020 menjadi 42% di tahun 2024. Selain itu, fluktuasi nilai perusahaan ini dibarengi juga dengan meningkatnya tingkat kepatuhan pengungkapan keberlanjutan yang telah mencapai 94% dari perusahaan tercatat di BEI. Oleh karena itu, penelitian ini penting karena untuk mengetahui sejauh mana pengaruh peningkatan kepemilikan asing, pengungkapan keberlanjutan, dan inovasi dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Selanjutnya itu ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah inovasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah pengungkapan ESG berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Untuk tujuan penelitian, yang pertama, mengetahui pengaruh inovasi terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, mengetahui pengaruh pengungkapan ESG terhadap nilai perusahaan. Untuk manfaat penelitiannya itu ada 3. Yang pertama, teoritis, itu untuk menyediakan perspektif empiris baru yang mengintegrasikan 3 faktor strategis. Yang pertama, inovasi, kepemilikan asing, dan ESG dalam satu model terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, itu manfaat praktis, itu sebagai acuan bagi manajemen perusahaan dalam merumuskan strategi inovasi dan peningkatan transparansi pengungkapan ESG untuk menarik investor asing dan meningkatkan nilai perusahaan. Yang ketiga, manfaat akademis, yang yaitu memberikan referensi empiris baru mengenai hubungan antara inovasi, kepemilikan asing, dan pengungkapan ESG terhadap nilai perusahaan, khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia. Yang selanjutnya itu untuk kajian teoritis, itu penelitian ini menggunakan teori sinyal, karena teori sinyal itu berasumsi bahwa manajemen itu mempunyai informasi perusahaan yang lebih banyak daripada investor. Dengan memberikan informasi yang berkualitas, itu akan mengurangi asimetri informasi yang muncul ketika manajer mengetahui informasi internal dan masa depan perusahaan. Kenapa berkaitan dengan penelitian ini? Karena pengungkapan ESG dan inovasi itu menandakan keberlanjutan perusahaan, dan kepemilikan asing itu dapat memberi sinyal bahwa perusahaan itu baik karena diminati oleh investor asing. Yang selanjutnya untuk penelitian terdahulu, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya yaitu penelitian saya itu menggabungkan beberapa variabel menjadi satu dari penelitian terdahulu. Selain itu, untuk nilai perusahaan di penelitian terdahulu itu kebanyakan menggunakan Tobinski sebagai alat ukurnya, tapi di penelitian saya itu menggunakan PBV sebagai alat ukur nilai perusahaan. Yang selanjutnya itu untuk kerangka berpikir. Untuk hipotesis satunya, inovasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 2, kepemilikan asing berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 3, ESG disclosure berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Yang selanjutnya itu metode penelitian. Penelitian ini itu merupakan penelitian kuantitatif dan sumber datanya itu dari data sekunder, yaitu bersumber dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Untuk populasi dari penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 BEI. Untuk teknik pengumpulan sampelnya itu menggunakan purposive sampling dengan kriteria yang pertama, perusahaan yang secara berturut-turut terdaftar dalam indeks LQ45 selama tahun 2020 sampai 2024. Untuk yang kedua itu perusahaan yang secara berturut-turut mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan selama 2020 sampai 2024. Yang ketiga itu perusahaan yang memiliki data lengkap terkait variabel terkait penelitian. Untuk analisis datanya itu menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan perangkat ESPSS dengan model analisis yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah beta 3 dikali X3 dan ditambah dengan error. Yang selanjutnya itu definisi operasional dan pengukuran variabel. Untuk nilai perusahaan di sini pengukurannya itu untuk pengukurannya itu menggunakan PBV. Yang kedua, inovasi. Inovasi ini menggunakan aset tak berwujud dibagi dengan total aset. Untuk pengungkapan ISG-nya yaitu dengan jumlah item yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan dibagi dengan item ESG yang seharusnya diungkapkan. Yang selanjutnya itu kepemilikan asing menggunakan jumlah saham asing dibagi dengan jumlah saham beredar. Untuk daftar pustakanya seperti berikut. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.